Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang berlimpah ruah. Dan saya doakan yang sedang bekerja mudah-mudahan pekerjaannya dipermudah, yang sedang dagang mudah-mudahan dilariskan perdagangannya, dan mudah-mudahan yang sedang usahanya dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, di video kali ini saya ingin menyampaikan seperti terusan video dari yang kemarin, yaitu tentang dahsyatnya kekuatan pikiran dan perasaan, yang disebut dengan law of attraction. Masih materi tentang law atau law of attraction. Jadi untuk pikiran dan perasaan ini itu harus benar-benar kita merubah yang lebih ke sifat semangat, sifat yang lebih ingin maju, ingin berubah gitu. Jadi kita tidak seperti tidur atau tidak seperti diam di zona yang nyaman. Enggak seperti itu. Kita harus bisa merubahnya supaya kita itu lebih baik. Jadi pikiran apa, seperti video yang kemarin, apa yang kita ucapkan, disitulah akan masuk kepada pikiran kita. Nah, ini adanya perasaan. Nah, ketika pikiran itu sudah mencerna atau sudah menerima apa yang kita ucapkan, maka akan dirasakan oleh hati, apa yang harus kita perbuat, kata hati, apa yang harus kita lakukan, dan di situ akan diproses oleh tubuh kita. Nah, tubuh kita itu akan memproses dari alam sadar, alam bawah sadar, seperti pikiran dan perasaan. Jadi pikiran kita harus benar-benar positif, perasaan kita harus benar-benar positif. Jadi pikiran dan perasaan harus seimbang. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya datangnya berkelimpahan rezeki itu seperti itu. Dan masuk kepada attraction. Jadi lakukan apa yang harus kita lakukan dalam membangun sesuatu yang bersifat ingin maju, ingin sukses, ingin benar-benar berusaha menjadi orang yang berubah lebih baik lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan ketika itu kita sudah lakukan, maka istiqomahkan yang namanya sholawat, dan niatkan dalam hati kita, yakin dan percaya dengan sholawat, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan akan terwujud. Dengan adanya sholawat, mudah-mudahan Allah memberikan mengijabah hajat-hajat kita itu. Jadi intinya kita harus benar-benar rubah dulu nih pikiran dan perasaan kita. Ketika pikiran akan nerima dari ucapan, nah rubah perasaan kita, perasaan yang baik, perasaan yang tenang, perasaan yang membuat hidup kita itu seakan-akan berkelimpahan uang, seakan-akan berkelimpahan rezeki, seakan-akan sehat, seakan-akan nggak ada musuh, seakan aja pokoknya perasaan-perasaan baik aja. Insya Allah akan timbul baik juga. Dan nggak perlu kita punya pikiran yang benar-benar rasanya mengeluh, rasanya kurang, rasanya jauh daripada yang kemarin. Nah, itu hal-hal yang bersifat akan merasakan jauhnya dari keajaiban. Jadi pahalanya mendapatkan pahala, tapi urusan keajaiban di dunia itu ya nggak ada. Artinya nggak ada, kenapa? Ya karena kita pikirannya itu nggak ada vibrasi dalam kategori bergerak atau mengucapkan yang baik-baik dan diterima oleh pikiran yang baik-baik juga. Kalau misalkan vibrasinya jelek, maka akan diserap, akan diterima oleh pikirannya jelek terus. Seperti tadi contohnya itu mengeluh, tidak punya uang, kurang ini, kurang itu. Itu akan terjadi yang namanya kekurangan setiap hari, karena didorongnya oleh seperti itu. Jadi hawa badan kita ini ya nggak mau nerima prosesnya gitu.
Coba kalau misalkan kita rubah proses tersebut menjadi yang lebih baik, diterimanya dengan secara positif oleh pikiran dan langsung oleh perasaan kita, itu seakan-akan berkelimpahan uang. Nah disitulah akan terjadi, akan terwujud yang namanya keajaiban dari sholawat. Bila mana kita selalu mendawamkan atau istiqomah tentang membaca sholawat. Sholawat apa saja yang harus kita baca? Terserah, misalkan mau sholawat Jibril, mau sholawat Sajdatul Nukut, mau sholawat Munjiat, terserah, itu semuanya baik, bagus. Yang penting yakin dan percaya dengan adanya kita bersolawat kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah langsung ijabah setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang membuat beban kita berat, jadi Allah ringankan. Mudah-mudahan semua solusinya akan Allah ijabah dengan yang baik-baik dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah, rezeki yang banyak, rezeki yang sangat luar biasa yang kita tidak duga-duga. Nah intinya salah satu bentuknya rubah pikiran dan perasaan kita yang lebih baik dan ucapkan kata-kata yang baik. Jauhkan sifat yang negatif dan pikirkan dengan pikiran yang positif. Seperti itu. Jadi hal-hal yang membuat kita itu kekurangan, segala apapun kekurangan, ya bukan menyalahkan keadaan, ya emang itulah kepribadian kita yang seolah-olah diri kita itu ya serba kekurangan gitu, serba memikirkan kekurangan, serba memikirkan yang namanya kurang lah bahasanya gitu. Tapi ketika kita pikirannya positif, insya Allah ada aja, dari mana aja itu rezeki ada aja, yang penting positif aja kita, yang kita ucapkan positif, insya Allah yang diterima oleh pikiran kita positif dan perasaan kita seakan berkelimpahan uang. Nah itu makanya jaga dari kata-kata kita, dan mudah-mudahan kata-kata kita sudah dijaga masuk kepada pikiran yang berpikir positif. Jadi hal-hal bersifat seperti inilah yang membuat keraguan-keraguan hadir di dalam hati, hadir di dalam mulut, hadir dalam pikiran. Seperti keraguan apa? Keraguan ketika kita mendawamkan sholawat, beristiqomah kepada tentang sholawat, akhirnya goyah. Karena apa? Karena setiap hari ya kita begini-begini aja, udah sholawat begini-begini aja. Dari kemana? Karena pikiran kita ya seperti itu, ucapan kita ya seperti itu. Jadi apa yang kita ucapkan oleh pikiran akan diterima, dan hati pun juga tidak akan tenang gitu, tidak akan merasakan berkelimpahan uang gitu. Jadi ucapkan yang baik-baik. Misalkan contoh, tahun depan nih atau bulan depan nih saya akan mendapatkan gaji 2 kali lipat. Insya Allah nih tahun depan saya bisa membuat rumah kedua kalinya, atau insya Allah nanti tahun depan saya bisa memberikan rezeki buat anak yatim. Nah itu hal-hal yang bersifat seperti itu membangun pikiran-pikiran kita dan diproses oleh tubuh kita lewat alam sadar kita gitu kan. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kita sudah berpikir positif, tidak ada keraguan sama sekali, dorong oleh salawat dan yakin dengan salawat itu, percaya kepada Allah yang Maha Kaya. Terserah Allah mau seperti apa Allah memberikan semuanya kepada kita. Apa Allah mau memberikannya lewat jalur A, jalur B, jalur C, terserah Allah. Yang penting kita itu sudah yakin dan percaya, entah rezeki dari mana aja arahnya, insya Allah itu yang akan terbaik buat kita. Jadi kita itu harus benar-benar punya perasaan dan pikiran yang selalu positif, supaya apa yang membentangi dari vibrasi yang namanya vibrasi alam semesta ini menjadi benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, bahwa inilah yang disebut rizki gitu. Jadi kalau misalkan kita pikirannya negatif, ya gimana mau dibentangkan yang namanya vibrasi alam semesta, sedangkan kita aja nggak yakin sama diri kita bahwa kita akan mendapatkan rizki itu. Tapi kalau kita yakin sama diri kita, udah ucapan yang baik-baik dan pikirkan yang baik-baik, dan tidak ada yang namanya keraguan dalam hati kita, dorong oleh sholawat, yakinkan sholawat itu kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa
dengan sholawat, insya Allah Allah akan mengijabah. Karena itu juga kan saya dengar ceramah dari Abu Yaraji juga gitu kan, bahwa amalan yang paling tinggi adalah sholawat gitu kan. Tetap ibadah-ibadah yang lain pun juga wajib, seperti sholat itu wajib, seperti zakat, puasa gitu wajib kita jalankan. Tapi kalau kita pikirkan dengan amalan yang lebih tinggi, yaitu sholawat, insya Allah dengan sholawat semua urusan ibadah kita menjalankan. Karena kita sebelum sholawat kita sholat dulu, tepat waktu dulu gitu kan, insya Allah. Tapi kalau kita melihat kepada firman Allah yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yushollu 'alaihi wasallimu taslima. Nah di situ udah jelas Allah bersama malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita diperseterukan atau diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Jadi kalau kita melihat kepada ayat ini, seakan-akan ayat ini luar biasa gitu. Solawat itu maha dahsyat cintanya semua makhluk, semua alam semesta, bahkan Allah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya tidak mau cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ketika kita sudah mendawamkan yang namanya sholawat, Allah lebih dekatkan lagi kita kepada Rasulullah, dan lebih dekatkan lagi kepada ibadah-ibadah kita yang Allah perintahkan, dan dijauhkan segala larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan setiap urusan kita di dunia Allah mudahkan, dan setiap apa yang kita kesulitan di dunia ini, mudah-mudahan ke Allah diberikan jalannya. Itu mudah-mudahan aja segala sesuatunya Allah lebih mempermudah urusan kita mencari rezeki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari ucapan saya, tutur kata saya, tingkah laku saya kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf karena kita ini masih sama-sama mencari dan masih belajar. Dan di sini saya bukan sekelas ustaz, sekelas kiai, mereka adalah ketawadukan saya kepada mereka. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya yang di luar sana diberikan panjang umur yang untuk bekal ibadah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.